akan menjadi lucu kalau right to jannah tapi nggak ada silaturahim, maka jadinya right to hell. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga qati'ur rahim, nggak akan masuk surga bukan yang nggak sholat, bukan yang nggak puasa. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Tidak hanya pemimpin negara, tapi yang terpenting pemimpin agama. Jangan kita bermimpi bahwa Islam akan maju kalau pemuda-pemudanya nggak semangat. Jangan kita bermimpi Islam akan kembali ke masa kejayaan kalau kita sebagai pemuda-pemuda masih kecil semangatnya, masih sedikit semangatnya untuk belajar dan terus mengkaji ilmu yang ada di dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Yang kami hormati jemaah sekalian, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, asatid asatidah, al-ulama al-ajillah. Yang kami hormati teman-teman sekalian bikers Subuhan Batam, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia. Karena kita berkumpul di tempat yang mulia, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan salat subuh kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dari berkumpulnya kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, biasanya kita Pak Julen jam 5:30 sudah sesi tanya jawab. Ini jam 5:30 kita baru mulai. Tak mungkin saya langsung buka tanya jawab. Jadi insya Allah beberapa menit ke depan kita akan isi kajian. Bagi teman-teman yang barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada beberapa keutamaan dari berkumpulnya kita pada pagi hari ini. Keutamaan yang pertama yaitu tentu bersilaturahim. Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah ingin panjangkan usianya, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Maka sebenarnya teman-teman, ketika kita sudah mulai merasa keberkahan usia berkurang, ketika kita sudah mulai merasa keberkahan rezekinya berkurang, indikasi yang paling kuat penyebabnya adalah kurangnya kita bersilaturahim. Mungkin jarang bertegur sapa, mungkin jarang bertanya kabar, mungkin jarang berkunjung, mungkin juga jarang berkumpul. Maka pada pagi hari ini minimal keutamaan pertama sudah kita dapat, yaitu keagungan silaturahim.
Dan sebenarnya tentang silaturahim itu tidak hanya melulu soal keberkahan rezeki yang Allah tambah, keberkahan usia yang Allah tambah, tapi semata-mata menjalin silaturahim itu sebagai bukti dari terrealisasinya visi misi kita yang tadi ada di lengan kanan, right to jannah. Akan menjadi lucu kalau right to jannah tapi nggak ada silaturahim, maka jadinya right to hell. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga qati'ur rahim, nggak akan masuk surga bukan yang nggak sholat, bukan yang nggak puasa, bukan yang nggak zakat, bukan yang nggak berkurban, bukan yang tidak umrah dan juga tidak haji, tapi yang gak akan masuk surga adalah qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Maka alhamdulillah dengan keutamaan pertama insyaallah terrealisasi visi-visi kita di lengan kanan tadi. Keutamaan kita yang kedua juga ada di bannernya Bikers Subuhan Batam. Di bawah banner itu ada tulisan Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu keutamaan yang kedua jelas kita dapat, bahwa insya Allah kita semua yang datang pagi hari ini orang-orang yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu. Kaya hatinya, kaya imannya, kaya syukurnya, kaya kebahagiaannya. Karena yang berjanji bukan politisi. Kalau politisi berjanji barangkali bisa iya bisa tidak, kemungkinan tidak. Tetapi yang berjanji Rasulullah, bahwa rakaat al-fajri 2 rakaat fajar. Meskipun tentang 2 rakaat fajar ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengartikan 2 rakaat fajar ini qabliyah subuh 2 rakaat, rakaatain qabla al-fajri 2 rakaat sebelum subuh, salat qabliyah subuh. Ada lagi ulama yang mengatakan 2 rakaat fajar ini salat subuh, karena merujuk kepada Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran setiap kali ada kata fajr itu yang dimaksud subuh. Wal fajr itu demi waktu subuh. Wa Qur'an al-fajr itu juga yang dimaksud salat subuh. Dan dua-duanya sudah kita kerjakan tadi. Salat qabliyah subuh 2 rakaat sudah, salat subuh 2 rakaat sudah. Kemuliaan kita yang ketiga, kenapa kita berkumpul pada pagi hari ini? Dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Kalau tadi oleh MC disampaikan, mudah-mudahan kita di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Bahwa untuk diakui sebagai umat Rasulullah SAW itu tidak hanya cukup kita bersolawat. Di perjalanan bersolawat, lagi di kos-kosan bersolawat, nanti pulang kerja bersolawat, nunggu waktu sholat bersolawat. Tidak hanya cukup dengan solawat. Salah satu cara supaya kelak di hari kiamat Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya dan kemudian diberikan syafaatnya adalah dengan memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Kenapa kita butuh syafaat dari Rasulullah? Kenapa kita butuh pertolongan dari Rasulullah? Karena teman-teman sekalian, kalau kita mengharap masuk surga dengan sholat kita, rasanya sulit. Sulit, kenapa? Jangankan untuk meminta surga, untuk mensyukuri nikmat Allah saja, sholat kita belum cukup. Contoh yang paling sederhana, Allah memberikan rezeki kepada kita setiap jam. Apakah setiap jam kita sholat? Rasa-rasanya tidak. Allah memberikan kita nikmat setiap detik. Apakah kita mengingat Allah setiap detik? Rasa-rasanya belum. Jangankan setiap detik kita mengingat Allah, kadang-kadang saat kita menghadap kepada Allah saja, hati kita mengingat yang lain.
Kadang-kadang saat kita mengatakan ini wajah tu wajhi ya Allah, aku hadapkan wajah ini kepadamu ya Allah, kadang-kadang pikiran kita mikirin yang lain. Jadi sebenarnya terlalu naif kalau kita beranggapan saya udah pede nih dengan sholat. Enggak cukup Bambang, enggak cukup. Kalau kita beranggapan dengan sedekah kita mengharap masuk surga, rasanya juga sulit. Sedekahnya juga kadang-kadang enggak seberapa. Sudahlah enggak seberapa, diungkit pula. Sudahlah enggak seberapa, sakit hati pula kalau enggak dapat ucapan terima kasih. Kadang-kadang kurang semangat pula kalau enggak dipublish sedekahnya. Rasa-rasanya sulit kita right to jannah bermodalkan ibadah itu sulit. Karena enggak sebanding antara ibadah dengan nikmat yang Allah kasih. Lalu bagaimana caranya bisa kita right to jannah? Salah satu caranya dengan memohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan tadi. Lantas apa yang kemudian membuat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Memakmurkan masjid. Kenapa memakmurkan masjid? Suatu ketika kanat imra'atun sauda di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, perkembangan Islam Masya Allah sangat luar biasa. Masjid-masjid dibangun perlahan. Kalau di Mekah boro-boro mau bangun masjid, ibadah saja sembunyi-sembunyi. Tapi ketika di Madinah berkembang pesat sehingga banyak dibangun masjid-masjid. Ada salah satu masjid di kota Madinah yang dimana di masjid itu selalu ada seorang wanita berkulit hitam yang setiap harinya sibuk membersihkan masjid. Kalau masjidnya kotor, dia yang sapu. Kalau masjidnya kusam, dia yang ngepel. Pokoknya dia yang membersihkan masjid. Wanita berkulit hitam, yang mana di zaman dahulu wanita berkulit hitam di Arab itu dipandang sebelah mata. Tapi wanita ini hari-hari membersihkan masjid. Sampai suatu ketika wanita berkulit hitam ini meninggal dunia. Dan kabar meninggal dunianya tidak disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak tahu kalau si perempuan berkulit hitam ini meninggal dunia. Singkat cerita, Rasulullah ke masjid itu. Dan kemudian membuat Rasulullah bertanya, ini setiap saya ke masjid ini selalu ada perempuan yang berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid, halaman masjid semuanya dibersihkan. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana wanita itu? Kemudian sahabat bertanya, kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, wanita tersebut sudah meninggal dunia. Rasulullah kaget, sekaligus menyampaikan kepada sahabat, kenapa kalian tidak mengabari saya tentang kematian wanita ini? Karena begitu, tolong antarkan saya ke tempat di mana wanita itu dimakamkan. Akhirnya diantarlah Rasulullah SAW ke tempat wanita itu dimakamkan. Dan Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan wanita itu. Sholat jenazah di atas kuburan wanita itu. Fadilah hadis ini, takhrij hadis ini, hikmah hadis ini minimal ada dua kata para ulama. Pertama, yang sedang kita alami sekarang, semisal ada saudara kita yang meninggal dunia karena virus corona, yang sebagaimana kita ketahui bersama protokolnya beda dengan memperlakukan jenazah pada umumnya. Padahal kita memiliki fardu kifayah, kewajiban untuk mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan. Tapi kita sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai sesama muslim, tak perlu berkecil hati. Mungkin sebelum dikuburkan kita nggak bisa sholat karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan barangkali. Mungkin kita nggak ikut bisa memakamkan karena yang bisa memakamkan terbatas saja, hanya tim medis saja.
Tapi setidaknya melalui hadis ini ada kemungkinan kita untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Jadi sepakat para ulama, sholat di atas kuburan itu boleh hanya sholat jenazah saja. Selain sholat jenazah nggak boleh. Berdasarkan kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua dalam hadis yang kita ceritakan tadi, bahwa hanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang di dunia dan di akhirat akan dicari oleh Rasulullah SAW. Keagungan yang luar biasa ketika ada jenazah meninggal dunia disolatkan oleh Rasulullah. Karena sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal dunia tidak semuanya disolatkan oleh Rasulullah. Tapi wanita ini dipandang sebelah mata, bukan dari keturunan yang terpandang, hanya marbot masjid yang setiap hari membersihkan masjid, tapi dicari oleh Rasulullah SAW dan disolatkan oleh baginda Rasul. Ini kata para ulama bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu semakin besar peluangnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, yang dikatakan memakmurkan masjid itu bermacam-macam. Kalau kita tidak punya finansial yang cukup, minimal kita datang lebih awal ke masjid, kita bersihkan karpetnya, kita sapu lantainya, kita cuci kamar mandinya. Kalau kita punya finansial yang cukup, apa kira-kira kebutuhan masjid kita sumbang? Kalau dua-duanya kita nggak punya, finansial nggak seberapa, sementara suruh nyapu masjid sibuk kerja Pak Ustaz, suruh ngepel masjid, aduh nggak sempat Pak Ustaz, bekerja nih. Maka minimal kita meramaikan masjid dengan cara kalau sholat 5 waktu di masjid, kalau ada kajian-kajian di masjid, ada perkumpulan-perkumpulan di masjid. Karena itu salah satu media supaya apa yang ada di lengan kanan kita, right to jannah, itu bisa terkabul melalui syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan yang seringkali membuat saya terus memotivasi diri saya dan juga jamaah-jamaah sekalian untuk kita senantiasa memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu tidak hanya semata-mata kita mengharap syafaat dari Rasulullah SAW, tetapi memakmurkan masjid itu juga merupakan identitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Innama itu kalau kita belajar bahasa Arab, katanya tadi teman-teman biker subuhan pandai bahasa Arab, karena keliling dari masjid ke masjid. Masjid itu bahasa Arab, keliling dari masjid. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama itu namanya adatul hasr. Adatul hasr itu pembatasan, pengecualian. Innama ya'muru masajidallah, hanya, itu yang dimaksud adatul hasr, yang dimaksud pembatasan. Hanya orang-orang yang beriman yang tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid. Artinya apa? Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, tetapi enggan mau berkumpul di masjid, ada yang salah dengan keimanan kita. Ketika kita mengaku beriman nongkrongnya di warung kopi, tidak di masjid, ada yang salah dengan keimanan kita. Kalau kita mengaku beriman lebih enak sholat di rumah daripada sholat di masjid, ada yang salah dengan keimanan kita. Karena memakmurkan masjid itu identitas keimanan kita. Dan yang lebih membuat saya bangga adalah ketika yang hadir ke masjid itu didominasi oleh anak muda. Bukan berarti kepada bapak-bapak kami enggak bangga dong Pak Ustadz kalau kami ke masjid. Bangga juga, apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas. Karena di dalam agama Islam itu batas kemampuan kita untuk bisa istiqomah dalam satu perbuatan itu maksimal usia 40. Maka ketika 40 tahun kita bisa istiqomah ibadah, insya Allah wafatnya husnul khotimah.
Tapi kalau sudah 40 tahun nih masih malas ke masjid, bolong-bolong salatnya, puasa ditinggalkan, maka kata Imam Al-Ghazali, khifa alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan dia wafat su'ul khatimah. Jadi kepada bapak-bapak yang udah tua-tua pun kami bangga. Tetapi yang lebih bangga lagi kalau yang ke masjid itu yang muda-muda. Kenapa? Begini teman-teman, kalau kita belajar sejarah, yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan agama Islam itu jangan kita pikir adalah orang-orang yang tua-tua, adalah orang-orang yang lanjut usia, yang sudah badannya sudah bungkuk, yang sudah jalannya pelan, yang sudah penglihatannya berkurang. Tidak. Bahkan sejak zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu sebagian besar muda. Sahabat yang berkontribusi terhadap kemajuan agama Islam sejak zaman Rasulullah sebagian besar pemuda. Salah satunya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat, usia beliau kurang lebih 15 tahun. Dan Abdullah ibnu Abbas ini di kalangan para sahabat, beliau menjadi ahli tafsir, orang yang paling memahami tentang apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Sehingga Abdullah ibnu Abbas mendapatkan julukan Turjumanul Quran, orang yang paling mengerti tentang terjemahan Al-Quran. Maka sampai sekarang menjadi rujukan para ulama, yaitu kitab tafsir Ibnu Abbas. Usianya muda, jadi jangan kita pikir dulu sahabat-sahabat yang berjuang sejak zaman Rasulullah itu udah tua-tua, ada bapak-bapak, ada om-om, ada kakek-kakek. Tidak, mereka muda. Siapa lagi? Abdullah ibnu Umar, ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. Banyak meriwayatkan hadis, 3000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Mas'ud juga begitu. Abdullah ibnu Mas'ud itu mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah sendiri. Sahabat yang lain tidak pernah. Jadi kalau sahabat yang lain itu untuk menjaga hafalannya, biasanya Rasulullah duduk, sahabat baca, disimak sama Rasulullah. Begitu seterusnya, sahabat baca, disimak sama Rasulullah. Rasulullah baca, disimak sama sahabat. Rasulullah baca, disimak. Rasulullah baca, disimak. Suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini diminta untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud segan. Abdullah ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aqra'u alaika wa alaika unzal." Bagaimana kami mau membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran ini yang diturunkan kepada engkau. Seharusnya engkaulah yang membacakan kepada kami. Kenapa harus kami yang membacakan kepada engkau ya Rasul? Itulah sejarah bahwa pemuda-pemuda di zaman Rasulullah itu pemuda-pemuda yang produktif dalam berdakwah. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tonggak kemajuan di masa kejayaan agama Islam. Belum lagi kalau kita bicara tentang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu selalu mengikuti kemanapun Rasulullah sejak usianya 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah itu berlomba-lomba ngasih apa yang dia miliki untuk Rasulullah. Karena Rasulullah belum punya rumah di Madinah, Rasulullah belum punya kendaraan, Rasulullah nggak punya segala macam perbekalan. Ada yang ngasih rumah, yang punya rumah. Ada yang ngasih hewan tunggakan, yang punya hewan tunggakan. Kemudian orang tua Anas bin Malik mikir nih, saya mau ngasih duit, nggak punya duit. Saya mau ngasih rumah, nggak punya rumah. Saya mau ngasih hewan tunggangan, nggak punya juga hewan tunggangan. Satu-satunya harta yang paling berharga anaknya bernama Anas bin Malik. Akhirnya diserahkan kepada Rasulullah Anas bin Malik ini. Ya Rasul, ini harta kami satu-satunya yang paling berharga, Anas bin Malik. Saya serahkan ini sepenuhnya kepada Rasulullah, membantu seluruh kebutuhan Rasulullah dan apapun yang Rasulullah perlu bantuan Anas bin Malik.
Sehingga Anas bin Malik ini menjadi sahabat Rasulullah yang tidak hanya paling muda, tetapi juga paling tahu bagaimana seluk-beluknya Rasulullah setelah istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah kan memang sampai ke kamar mandi pun beliau tahu bagaimana Rasulullah. Bagaimana di kamar pun Siti Aisyah tahu karena memang istrinya. Tapi setelah itu yang paling tahu tentang Rasulullah setelah Siti Aisyah adalah Anas bin Malik. Apakah kita berpikir usia Anas bin Malik 30, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Tidak. Usia Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW. Kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Tidak hanya pemimpin negara, tapi yang terpenting pemimpin agama. Jangan kita bermimpi bahwa Islam akan maju kalau pemuda-pemudanya nggak semangat. Jangan kita bermimpi Islam akan kembali ke masa kejayaan kalau kita sebagai pemuda-pemuda masih kecil semangatnya, masih sedikit semangatnya untuk belajar dan terus mengkaji ilmu yang ada di dalam agama Islam. Bahwa sekali lagi dari sejarah-sejarah Islam yang telah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bahwa yang menjadi tonggak kemajuan agama Islam adalah pemuda, bahwa yang paling banyak meriwayatkan hadis pemuda, yang paling tahu tentang seluk-beluknya Rasulullah pemuda, yang berkontribusi sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pemuda. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita sedih, mungkin di beberapa negara Islam ditindas, mungkin di beberapa tempat Islam dikucilkan, bahkan tadi dibilang kami bukan teroris, menunjukkan bahwa kita pernah dituduh sebagai teroris. Kalau membela diri melalui ucapan tak ada gunanya. Kalau membela diri melalui mimbar dakwah tak ada gunanya. Yang mendengar hanya masyarakat Islam saja. Tetapi kalau kita membela diri dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, maka itulah yang akan membuka kacamata dunia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Di mana ada muslim di situ terjamin kedamaiannya. Di mana ada muslim di situ terjamin keamanannya. Di mana ada muslim di situ terjamin kesejahteraannya. Di mana ada muslim di situ dijamin kebahagiaannya. Siapa yang akan memulai? Kita pemuda. Siapa yang akan meneruskan tongkat estafet kemuliaan agama Islam? Kita pemuda. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita nggak pernah surut keistiqomahan kita dalam memakmurkan masjid, dalam mengkaji ilmu agama Islam dan juga berdakwah. Jemaah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jam 6 kurang 7 menit. Rasanya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktu yang membatasi dan juga kita ada sesi tanya jawab. Jadi tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa di masjid kita Baitul A'la ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun kajian Ahad subuh. Kita pernah mengkaji kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, fokus ke masalah fikih. Sudah selesai 10 jilid. Kita sudah pernah mengkaji Arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sudah kita bahas tuntas, fokus tentang hadis. Kemudian saat ini kita sedang membahas kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita memperjuangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah dalam melaksanakan satu ketaatan. Dan seperti biasa kita selalu tutup dengan sesi tanya jawab. Maka sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSB bertanya. BSB apa? Oh, singkatan Bikers Subuhan Batam. Bertanya, Ustadz mohon izin bertanya, betulkah pinjam di bank apa saja di Indonesia ini termasuk riba?
Begini, ini saya mesti rinci menjelaskan, meskipun pada pertemuan jauh sebelumnya sudah kita pernah jelaskan, tetapi mungkin mustami'innya beda, audiensnya beda, maka mesti saya jelaskan ulang. Sebelum kita bertanya apakah pinjam di bank itu hukumnya riba, kita mesti tahu dulu apa itu riba. Riba itu sesuatu yang bertambah di luar kesepakatan dan ada unsur kezaliman. Sekali lagi, riba itu sesuatu yang bertambah di luar kesepakatan dan ada unsur kezaliman. Kenapa riba hukum asalnya? Riba itu menjadi sangat diharamkan di dalam agama Islam. Dosanya tidak hanya disebut di dalam Al-Quran, tapi juga disebut di dalam hadis. Kenapa riba itu menjadi sangat dikecam di dalam agama Islam? Karena dulu orang itu meminjam uang itu untuk kebutuhan makan. Memang dia betul-betul miskin. Si A minjem uang ke B untuk kebutuhan makan. Memang darurat betul. Kalau nggak minjam dia mati kelaparan. Maka akan menjadi dosa besar kalau yang dipinjam 100.000 dikembalikannya 120. Dikembalikannya 130, dikembalikannya 150 misalnya. Kenapa? Miskin dizalimi pula. Itulah kenapa dulu riba itu menjadi dosa yang sangat dikecam di dalam agama Islam. Tetapi namanya fikih itu kontemporer, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Sekarang orang yang meminjam uang itu, bahkan sebagian besar orang-orang yang mampu. Orang miskin gak bisa pinjam duit di bank, gak ada jaminan. Jadi sekarang sudah bergeser substansi. Kalau dulu orang meminjam uang itu untuk kebutuhan pokok makan misalnya, sekarang orang pinjam uang untuk beli mobil lagi, untuk beli rumah lagi, untuk bangun hotel, untuk bangun mall, untuk bangun maka kita pahami dulu akar permasalahannya. Lalu kemudian boleh tidak kita pinjam duit di bank itu akan menjadi semuanya riba? Belum tentu, tergantung bagaimana transaksinya. Kalau transaksinya begini, di bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu sudah mulai perlahan transaksinya menuju ke transaksi syariah. Meskipun tidak 100% syariah, tapi setidak-tidaknya mereka sudah berupaya untuk menjadi syariah. Salah satu pinjaman yang diperbolehkan tuh misal begini. Kita minjam duit ke bank 100 juta. Bank mau ngasih duit sama kita, tapi yang menjadi masalah orang bank gak kenal siapa kita. Kalau kita kasih pinjam cuma-cuma 100 juta, nanti kita kabur, banknya rugi. Maka di dalam sistem syariah agama Islam boleh ada yang namanya jaminan. Ada jaminan, letak. Mungkin surat motor, mungkin surat mobil, mungkin surat tanah dan seterusnya, dijadikan jaminan. Kita pinjam 100 juta Pak Ustadz, tapi harus dikembalikan, dicicil 1 tahun misalnya, harus dikembalikan setelah ditotal-total ternyata 120 juta Pak Ustadz. Apakah yang 20 juta ini riba? Belum tentu. Akan menjadi riba kalau transaksi di awal nanti 100 juta ya dikembalikan, tapi karena dicicil selama 1 tahun nambah bunganya 20 juta, jadi 120 juta. Nanti bayarnya setiap tanggal 1. Kalau lambat nanti kamu kena denda, nanti lambat lagi sehari kena denda lagi. Itu riba. Akan menjadi boleh kalau misal begini, pinjam 100 juta ya untuk modal usaha misalnya, tapi bank butuh lebih. Namanya di dalam akad syariah itu murabahah. Murabahah itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Dan itu sah di dalam agama Islam. Sahnya gimana? Misal begini, saya pinjamkan 100 juta, tapi yang menjadi masalah Pak, nanti setiap beberapa waktu sekali usaha Bapak itu disurvei oleh orang bank kami, oleh orang kami.
Apakah bagaimana kemajuannya? Nanti dia juga yang akan menagih. Nah, ini butuh bensin nih Pak. Kalau dia pakai motor, motornya butuh bensin. Kalau dia pakai mobil, mobilnya butuh bensin. Kalau dia lapar, dia butuh makan siang. Maka Bapak bayarin kebutuhan ini, masuk tanggungannya, dimasukkan ke angsuran yang 100 juta tadi. Mungkin sudah mulai naik menjadi 110 juta. Yang menjadi masalah juga Pak, akad pinjam meminjamnya ini juga melibatkan orang. Dia yang mencatat, dia juga yang memberkaskan, dia juga yang mengajukan surat pencairan. Kemudian setelah cair, dia punya anggota keluarga yang harus dikasih makan di rumah. Maka ada biaya administrasinya. Akad murabahah yang demikian itu halal di dalam agama Islam, boleh. Jadi apakah semua yang minjem di bank itu riba? Tergantung bagaimana akadnya. Sama, berkali-kali saya sampaikan, apakah setiap kredit itu riba? Belum tentu. Yang menjadi riba itu begini, kalau kita datang ke showroom, pengen motor misalnya, harga motornya 20 juta, tapi kita nggak bisa bayar cash, maka showroom ngubungin finance, tapi kita transaksinya sama showroom, padahal duitnya duit finance, barangnya punya showroom. Itu yang menyebabkan riba. Yang kita pinjam duitnya, bukan dicicil motornya. Maka akad kita biasanya kalau riba itu biasanya akadnya hutang, bukan cicilan. Tapi kredit itu bisa menjadi syariah kalau begini, saya pengen motor, datang ke showroom, udah jelas nih motornya apa, kita datang ke finance, saya pengen motor, motornya merek A, harganya sekian, dibeli sama finance motornya. Motornya itu milik showroom atau milik finance? Sudah punya finance. Finance bertransaksi sama kita, Pak, ini motornya ya, betul. Harganya awalnya 20 juta. Ini sudah saya beli nih Pak, harga saya beli ini 20 juta. Kemudian saya jual ke Bapak ya, karena Bapak tak ada duit cash, dicicil motor ini selama 3 tahun misalnya. Setelah di total lebih dari 20 juta, boleh? Boleh. Karena yang dipinjam bukan uangnya, tapi yang dicicil kendaraannya. Jadi sedikit saja perbedaannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi dilihat bagaimana transaksinya, akadnya. Yang kedua, Ustadz, saya ingin hijrah tapi pacaran. Gimana dong? Ustadz, saya kepingin hijrah tapi masih pacaran. Gimana tuh Ustadz? Maaf atas kelancangan saya. Ingin hijrah. Udah hijrah apa belum? Bentar. Ingin hijrah. Udah hijrah apa belum? Belum. Masih pacaran. Sedang pacaran atau akan? Masih pacaran. Itu sedang atau akan? Sedang. Pertanyaan ini menjadi problem. Dia ingin baik, kebaikannya belum dikerjakan, maksiat sudah lebih dulu dikerjakan. Hijrahnya baru menjadi keinginan, pacarannya sedang berlangsung. Ini sama saja, saya pengen gosok gigi tetapi ngemut permen gak berhenti-berhenti. Ya tetap bolong giginya Bambang. Ya tetap sakit giginya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Bambang. Saya nggak tahu nama yang bertanya ini nama Bambang atau tidak. Tapi gini loh teman-teman, ini mungkin saya sampaikan ketika kita membahas Bidayatul Hidayah minggu lalu. Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa sih kita sulit sekali melakukan satu keistiqomahan? Misalnya ingin menjaga sholat, kenapa sih sholat itu susah istiqomah? Kalau biker subuhan, kita sholat subuh, tapi masalahnya Sabtu dan Minggu doang. Senin subuhnya kesiangan, Selasa subuhnya kesiangan. Gimana kita untuk menjaga keistiqomahan sholat ini? Sulitnya kita untuk menjaga satu keistiqomahan karena banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan. Jadi teman-teman, di dalam diri kita antara kemaksiatan dan ketaatan itu selalu 100%. Kalau kemaksiatan kita 70%, maka ketaatannya hanya 30%. Kalau ketaatan kita 70%, kemaksiatannya 30%. Artinya apa?
semakin diri kita didominasi oleh ketaatan, maka kemaksiatan akan semakin kecil peluang untuk kita kerjakan. Tapi semakin besar kemaksiatan yang mendominasi dalam diri kita, semakin kecil kemungkinan ketaatan untuk kita kerjakan. Nah, inilah yang menjadi problem dalam pertanyaan ini. Hijrahnya baru sebatas keinginan, maksiatnya terus tetap berjalan. Nah, ini susah nih. Susah. Hijrahnya sedang berjalan, maksiatnya tetap berjalan saja susah. Kenapa? Ada dua hal yang bertentangan di situ. Kemaksiatan, ketaatan, sulit ketemu. Karena itu menjadi satu kesatuan yang akan menekan satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana kalau kita ingin hijrah, Pak Ustaz? Perlahan tinggalkan kemaksiatan. Mustahil kita bisa sukses dalam berhijrah sementara ada satu, dua, bahkan banyak kemaksiatan yang masih kita kerjakan. Mustahil. Jadi tinggalkan kemaksiatan, kita akan dipermudah jalannya menuju hijrah. Tetapi kalau masih ada kemaksiatan, sulit rasanya kita akan hijrah. Berikutnya, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas mengapa realita di kehidupan nyatanya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Apakah hal ini berarti Tuhan telah gagal menggapai tujuannya? Kalau tadi yang pertanyaan kedua itu agak lancangnya sama saya, ini agak lancang sama Tuhan. Bukankah yang namanya Tuhan bisa segalanya? Jika tujuannya supaya manusia beribadah, lantas mengapa Tuhan tidak bisa membuat semua manusia ciptaannya untuk beribadah kepadanya? Ini udah lancang kepada Allah nih. Ini teman-teman biker subuhan, nih dengar baik-baik. Yang ngantuk bangun dulu. Apa nggak bisa Allah membuat semua manusia ini tunduk beribadah kepada Allah? Sangat bisa, tapi apa gunanya? Kalau seumpama Allah berkehendak seluruh manusia ini tunduk kepada Allah, ngapain Allah capek-capek ciptakan surga dan neraka? Iya enggak? Kalau semuanya Allah ciptakan tunduk, ngapain ada Al-Quran? Toh semuanya sudah tunduk. Al-Quran itu petunjuk bagi yang enggak tunduk. Kalau udah tunduk, ngapain ada Al-Quran? Rasul itu pembawa peringatan dan pembawa peringatan bagi yang ingkar, pemberi kabar gembira bagi yang taat. Kalau semuanya sudah taat, ngapain ada Rasul? Ini lagi-lagi jangan tanya sama saya, tanya sama Allah. Jadi sebenarnya begini, kenapa manusia itu spesial? Manusia itu makhluk yang paling mulia di hadapan Allah dibanding makhluk yang lainnya. Karena manusia itu diberikan dua kekuasaan di dalam dirinya. Dua kekuasaan yang dimaksud apa? Dia bisa sepenuhnya taat kepada Allah, dia bisa sepenuhnya ingkar kepada Allah. Terserah dia. Allah memberikan kebebasan itu. Hewan gak diberikan kebebasan itu. Tumbuh-tumbuhan gak diberi kebebasan itu. Dia memang tercipta untuk tunduk kepada Allah. Maka gak ada istilahnya nih ikan nih kafir atau muslim, gak ada. Dia tunduk kepada Allah. Nih pohon kafir ke muslim, tidak ada. Dia memang tunduk kepada Allah. Tapi manusia diberikan logika, diberikan akal oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min. Kalau kamu mau, silahkan kamu jadi orang yang beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau, silahkan kamu jadi orang kafir, tak masalah juga. Kenapa kita begitu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin memberitahu bahwa setiap kebaikan itu ada konsekuensinya, bahwa setiap keburukan itu ada konsekuensinya. Kalau semuanya sudah disetel oleh Allah, rasa-rasanya percuma Allah ciptakan kita manusia. Ngapain? Kalau semuanya tiba-tiba taat. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita memiliki kebebasan untuk itu. Kenapa kita mulia? Karena kita memiliki kebebasan. Bebas untuk taat setaat-taatnya, bebas untuk membangkang sebandel-bandelnya. Tinggal kita pilihan. Allah hanya menunjukkan indikasi bahwa setiap perbuatan selalu ada balasan, di dunia maupun di akhirat. Silahkan, pilihan ada di tangan kita. Makanya kembali kepada proses pertama, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyembah silahkan. Allah enggak untung kalau kita menyembah. Mau tak menyembah, seluruh manusia di bumi ini enggak ada satupun yang menyembah Allah. Allah enggak akan turun derajatnya menjadi Tuhan. Enggak akan. Enggak ngaruh.
Kenapa kita menyembah Allah? Untuk keselamatan kita. Kenapa kita menyembah Allah? Untuk keselamatan kita. Selesai. Jadi apakah Allah nggak bisa? Sangat bisa, tapi nggak penting. Apa hukumnya memotret orang yang lagi sholat sehingga kita menjadi masbuk dengan sengaja? Nah, ini agak ngeri nih. Ini kayaknya teman-teman bikers subuhan mau mengadu domba saya sama fotografer. Ada yang tanya gimana hukumnya? Begini. Kalau misalnya publish itu bertujuan untuk membangga-banggakan kelompok, komunitas, perkumpulan, maka haram. Tapi kalau publish itu bertujuan untuk memotivasi yang lain, ayo kita semangat sama-sama. Yo, ini kawan-kawan dari luar Batam saja kumpul, kawan-kawan dari luar daerah saja datang tadi malam untuk sholat subuh. Masa kita yang rumahnya 5 langkah dari masjid nggak mau datang ke rumah? Kalau untuk memotivasi orang lain boleh, tetapi sebisa mungkin kalau sholat subuh jangan sampai masbuk. Kalau sholat duhur masih masbuk 1 rakaat, kita masih ikut 3 rakaat. Kalau sholat asar masih masbuk 2 rakaat, kita masih kebagian 2 rakaat. Kalau subuh masih masbuk, kita cuma kebagian 1, jangan-jangan separuh rakaat. Maka jangan sampai kehilangan hadis yang selalu ada di banner biker subuhan itu. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berikut. Ini terakhir. Nanti kalau ada yang bertanya boleh. Untuk membayar hutangnya itu, ada seorang berhutang. Untuk membayar hutangnya itu uangnya dari hasil yang tidak baik. Apa hukumnya untuk bayar hutang itu, haram atau halal? Sebenarnya pertanyaannya nggak sinkron ya. Mendapatkan uang dari yang tidak baik itu haram, jelas ya, sepakat. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Maka nggak ada kaitannya dengan apa kita membayar hutang. Karena tanggung jawab kita tidak hanya kita kepada Allah dengan uang yang baik atau nggak baik tadi, tapi tanggung jawab kita kepada sesama untuk menepati kapan janji kita membayar hutang. Jadi sebenarnya boleh nggak kita mau membayar hutang pakai duit yang tidak baik? Ya itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan manusia, ya lunasi hutangnya. Dan juga orang yang dibayar hutangnya nggak perlu kepo. Misal ada teman bayar hutang sama kita, nih hutang bulan lalu 200.000. Bentar, ini dari mana? Ini jangan-jangan kemarin hasil taruhan Barcelona sama Bayern Munchen ya? Yang kalah banyak itu? Nah, menang nggak mau bayar? Nggak perlu kita tanya. Misal kita pedagang, ada orang beli ke warung kita 100.000 belanja. Mbak, benar, ini duitnya halal atau tidak? Hah? Ini hasil sabung ayam ya? Hasil jual narkoba? Nggak perlu tanya, itu udah urusan dia dengan Allah. Yang kita pikirkan adalah transaksi kita. Sama dengan hutang piutang tadi. Terserah dia mau pakai uang apa, itu urusan dia dengan Allah. Dosanya dia sama Allah. Kewajiban kita kepada sesama melunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan lagi boleh. Silakan. 2 pertanyaan boleh. Bukan membatasi, tapi waktunya yang tidak memungkinkan.